Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Deli Serdang, tayangan seminggu berita Kominfo Deli Serdang hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama kami Jasar Hartana dan juga Citra yang akan memberikan informasi terkini seputar kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Berikut informasi selengkapnya, Tembako Deli. Nah Citra, dalam minggu ini ada berita apa saja? Baik, diawali berita pertama, pembukaan musyawarah cabang DPC PKB Deli Serdang tahun 2022. Musyawarah cabang ini dibuka oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Migran DPP PKB Dita Indasari di Kitohol, Kecamatan Tanjung Morawa. Berikut berita selengkapnya. Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, mengatakan partai politik merupakan unsur penting dalam proses pembangunan, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini disampaikan Wakil Bupati ketika memberi sambutan di acara musyawarah cabang DPC PKB Deli Serdang tahun 2022, berlokasi di Kitohol, Jalan Dahlan Tanjung, Kecamatan Tanjung Morawa, Sabtu 26 Maret 2022. Pada musyawarah cabang yang dibuka Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Migran DPP PKB, Dita Indasari itu, Wakil Bupati menambahkan partai politik juga merupakan penggerak roda pemerintahan yang bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua DPW PKB Sumatera Utara, Abdul Muin Pulungan, Bendahara PKB Sumatera Utara, Zera Salim Ritonga, anggota DPRD Deli Serdang, Haji Rahmat Syah SH, dan Haji Said Hadi SE, Ketua MUI Deli Serdang, Kiai Amir Panatagama SPDI, Ketua PCNU Deli Serdang, Haji Timur Tumanggor, dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang lainnya. Kemudian Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, menghadiri wisuda program diploma dan sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Sebanyak 190 mahasiswa dari 5 fakultas yang diwisuda pada 28 Maret 2022 yang lalu. Berikut berita selengkapnya. Masih di hari yang sama, Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, menghadiri wisuda program diploma dan sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Angkatan 3 tahun 2022 di Tiara Convention Center, Jalan Cut Mutia, Medan. Sebanyak 190 mahasiswa dari 5 fakultas diwisuda, 9 mahasiswa dari Fakultas Kesehatan, 4 dari Fakultas Ekonomi, 2 dari Fakultas Pertanian, 7 dari Fakultas Ilmu Komputer, 168 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bidang Studi Sekolah Dasar. Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Wakil Bupati mengucapkan selamat atas wisuda diploma dan sarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Angkatan 3 tahun 2022. Acara wisuda tersebut turut dihadiri dari Wakil Ketua Umum PBNU yang juga Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara Profesor Dr. Ibnu Hajar Damanik MSI, Ketua PWNU Sumatera Utara Haji Syahrial Tambunan MBA beserta pengurus, Sekretaris BPP UNUSU Haji Misran Sihaloho, Rektor UNUSU Dr. Ibnu Affan SHM Hum bersama Wakil Rektor, Dekan serta Sivitas Akademika UNUSU, Ketua MUI Deli Serdang, Kiai Amir Panatagama SPDI, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Deli Serdang. Kami dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang pada hari ini melaksanakan wisuda sarjana dan diploma angkatan ketiga. Mudah-mudahan pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan sukses, dan harapan kita agar sarjana-sarjana alumni Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara ini bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Nah Citra, tadi sudah beberapa berita. Untuk berita selanjutnya ada apa lagi nih?
Baik, untuk berita selanjutnya, setelah mengikuti perhelatan Liga 3 dan berhasil masuk ke Liga 2, kini tim kebanggaan masyarakat Deli Serdang yang berjuluk Traktor Kuning pulang kampung. Setibanya di kantor Bupati Deli Serdang, tim PSDS disambut meriah oleh Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Berikut berita selengkapnya. Nah, inilah berita yang cukup dinanti pemirsa, khususnya para pecinta sepak bola di Deli Serdang, di mana tim kebanggaan masyarakat Deli Serdang yang berjuluk Traktor Kuning pulang kampung setelah mengikuti perhelatan Liga 3 dan berhasil masuk ke Liga 2. Ya, tim PSDS disambut dengan antusiasme tinggi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Darwin Zain Esos bersama sejumlah kepala OPD lainnya ketika tiba di Bandara Kuala Namu Selasa 29 Maret 2022. Kemeriahan semakin terasa ketika para pendukung setia PSDS, Antrak Mania dan Boldeser Mania juga turut menyambut. Setelah dari bandara dengan iring-iringan supporter dan sorak-sorai warga Deli Serdang, para penggawa PSDS ini menyusuri sejumlah ruas jalan menuju kota Lubuk Pakam untuk selanjutnya ke kantor Bupati Deli Serdang. Setibanya di kantor Bupati Deli Serdang, para pemain, staf pelatih, dan ofisial PSDS disambut langsung oleh Bupati Deli Serdang Haji Ashari Tambunan dan Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kami mengikuti perjalanan yang kalian lalui. Kami tahu berat beban yang kalian hadapi, tapi kalian anak-anak Deli Serdang. Kalian mampu mengatasinya. 1 tahun sudah kita lalui, tahapan berikutnya adalah bagaimana PSDS bisa berada di Liga 1. Tempat PSDS di mana semestinya, oleh karenanya kepada seluruh pengurus dan tim pelatih dan yang selama ini mendukung, khususnya para pemain teruslah berlatih. Fokus untuk mengantar PSDS ke tempat di mana dia seharusnya berada di Liga 1, tegas Bupati Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali meraih juara 1 penghargaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juara 1 pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, didampingi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajasya, di Hotel Santika Diandra pada 30 Maret 2022 yang lalu. Berikut berita selengkapnya. Kali ini berita yang cukup membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang, khususnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali meraih juara 1 penghargaan pembangunan daerah PPD tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juara 1 pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. Prestasi ini merupakan capaian 2 tahun berturut-turut, 2021 dan 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Musa Rajasya kepada Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Provinsi Sumatera Utara bertempat di Hotel Santika Diandra Medan Rabu 30 Maret 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Darwin Zain Esos memimpin rapat pengelolaan pajak bumi dan pembangunan sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2022. Pada kesempatan itu, Sekda juga berpesan untuk menangani pendapatan dan pengelolaan PBB harus serius dan fokus. Berikut berita selengkapnya. Di hari yang sama namun di tempat berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Darwin Zain Esos memimpin rapat pengelolaan pajak bumi dan pembangunan sektor perdesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2022 di Aula Cendana kantor Bupati Deli Serdang. Di kesempatan itu, Sekda berpesan untuk menangani pendapatan dan pengelolaan PBB harus serius dan fokus. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Deli Serdang Haji Timur Tumanggor Esos MAP menegaskan pihaknya akan berkomitmen menjalankan apa yang diinstruksikan tersebut. Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar membuka acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024.
Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah serta para Kepala OPD Pemkab Deli Serdang. Kamis 31 Maret 2022, Wakil Bupati Deli Serdang Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar membuka acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Deli Serdang tahun 2022-2024 di Aula Cendana lantai 2 kantor Bupati Deli Serdang. Deli Serdang, kata Wakil Bupati, bukan merupakan kabupaten non-indeks harga konsumen. Hal ini mengacu pada Kota Medan yang pada bulan Januari 2022 yang lalu mengalami inflasi 1,04%. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Perekonomian, Kepmenko Perekonomian nomor 148/2017 tentang pembentukan roadmap atau peta jalan merupakan hal penting dalam menjaga laju inflasi di daerah. Hadir di acara tersebut Sekretaris Daerah Sekda Deli Serdang, Darwin Zain Esos, serta para Kepala OPD Pemkab Deli Serdang lainnya. Memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Deli Serdang ingin memastikan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dilakukan dengan cara inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Delimas dan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam pada Jumat 1 April 2022 yang lalu. Berita selanjutnya, memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Deli Serdang ingin memastikan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil dengan cara melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Pasar Delimas dan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Jumat pagi 1 April 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan itu, Wakil Bupati Deli Serdang mendapati adanya kenaikan harga daging dalam kisaran Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilogram. Langsung meninjau ke pasar tradisional Delimas untuk melihat sejauh mana harga-harga pasar menghadapi puasa dan lebaran ini. Jadi kami tadi langsung melihat, bertanya dengan para pedagang bahwa harga-harga masih normal, stabil. Tapi harga daging tadi memang ada kenaikan, tapi tidak signifikan, kurang lebih Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Dan ini merupakan satu pertanda bahwa harga-harga masih rata-rata stabil. Sementara itu, Kepala Disperindak Deli Serdang, M. Zaki Alfa Esos, menegaskan pada prinsipnya di Deli Serdang tidak ada kelangkaan minyak goreng. Dari hasil peninjauan di Pasar Delimas dan Bakaran Batu, Kadisperindak merinci ada kenaikan sebesar Rp500. Turut mendampingi Wakil Bupati Deli Serdang pada sidak tersebut sejumlah Kepala OPD dan unsur pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam. Wakil Bupati Deli Serdang membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2022. Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini memiliki peran yang sangat penting untuk menyukseskan pembangunan desa. Usai sidak ke pasar, Wakil Bupati Deli Serdang melanjutkan kegiatan dengan membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana lantai 2 kantor Bupati Deli Serdang. Di acara yang dihadiri anggota Komisi 11 DPR RI Haji Hidayatullah SE, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Wasis Prabowo SE AKMM, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara Winhat Maka SEMM, Kasih Perencanaan dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Chandra SPMSI, Kepala KPPN Tebing Tinggi Anonom Koni F. Sitinja SSI, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Deli Serdang terkait. Wakil Bupati mengatakan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.
Wakil Bupati Deli Serdang meresmikan Masjid An-Nur Kecamatan Batangkuis pada 1 April 2022. Acara tersebut juga dirangkai dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Untuk kabar selanjutnya, di hari yang sama, Wakil Bupati Deli Serdang meresmikan Masjid An-Nur Jalan Mufakat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis. Acara tersebut dirangkai pula dengan penyambutan datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pemberian tali asih kepada anak yatim, serta bantuan kursi roda dan penyerahan bantuan sembako. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati mengajak umat muslim, khususnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis untuk turut memakmurkan masjid. Bukan hanya mendirikan, namun lebih dari itu yang menjadi tanggung jawab besar bagi kita adalah untuk memakmurkannya, pesan Wakil Bupati Deli Serdang. Hadir di acara peresmian masjid tersebut, anggota DPR RD Deli Serdang, Haji Syaiful Tanjung Esos, Ustadz Kyai Haji Zulfikar Hajar, Al-Habib Anis Assegaf, dan Kepala OPD serta Camat Batangkuis dan jajaran. Wakil Bupati Deli Serdang menghadiri pelantikan pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Beringin. Acara ini disertai dengan pemberian anugerah kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dari 10 tokoh di Indonesia serta syukuran atas prestasi Kafilah Deli Serdang di ajang FASI 11 tingkat nasional. Agenda yang cukup padat di hari Jumat. Dari peresmian masjid di Batangkuis, Wakil Bupati kemudian menghadiri pelantikan pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kecamatan Beringin yang dirangkai dengan pemberian anugerah kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dari 10 tokoh di Indonesia, serta syukuran atas prestasi Kafilah Deli Serdang di ajang FASI 11 tingkat nasional di Aula Hotel SMK Negeri 1 Kecamatan Beringin. Pada sambutannya, Wakil Bupati mengucapkan selamat kepada Ketua beserta pengurus Dewan Pengurus Kecamatan DPK BKPRMI Kecamatan Beringin periode 2021-2024 yang baru saja dilantik. Semoga pelantikan tersebut bisa dijadikan momentum untuk semakin meningkatkan kiprah pemuda Islam di Kecamatan Beringin dalam menyelaraskan pembangunan jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun luar organisasi. Wakil Bupati Deli Serdang juga meminta dukungan untuk bersama-sama membangun Deli Serdang serta mendorong BKPRMI menjadi ujung tombak yang bekerja untuk umat. Di samping itu, Wakil Bupati Deli Serdang juga menegaskan BKPRMI harus mempunyai program yang jelas serta memiliki inovasi-inovasi baru yang bisa menjadikan BKPRMI menjadi pelopor kemakmuran masjid. Hadir pada acara tersebut anggota DPR RD Deli Serdang Bayu Sumantri Agung, Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Deli Serdang, Zailani Dalimunte SH, para Ketua DPK BKPRMI se-Kabupaten Deli Serdang, Kepala OPD Pemkab Deli Serdang, dan unsur Muspika Beringin lainnya. Penyerahan SK kepada 732 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K oleh Wakil Bupati Deli Serdang. Penyerahan surat keputusan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Lubuk Pakam pada 1 April 2022 yang lalu. Berikut liputan dari reporter kami, silakan Farida. Ya pemirsa, saya Farida saat ini sedang berada di GOR Lubuk Pakam. Di sini sedang berlangsung kegiatan pendandatanganan perjanjian kerja dan penyerahan SK P3 tahap 1 tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Berita terakhir di edisi Tembako Deli kali ini adalah penyerahan surat keputusan kepada 732 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penyerahan SK dilakukan Wakil Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, Jumat 1 April 2022 di Gedung Olahraga Lubuk Pakam. Membacakan sambutan Bupati Deli Serdang, Haji Ashari Tambunan, Wakil Bupati berpesan agar para P3K yang mendapat SK tersebut bisa bekerja sebaik mungkin dan menjadi contoh bagi yang lain. Jadilah pegawai yang dapat menjadi panutan di lingkungan kerja, berikan contoh yang baik kepada masyarakat, patuhi dan ikuti segala peraturan yang ada, tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja, jalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, sehingga akan memberikan dampak positif di instansi yang menjadi tempat kerja. Bekerjalah dengan cerdas, melayani sepenuh hati, sambil tetap menjaga kinerja, integritas, dan loyalitas.
Hindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, bahkan masyarakat luas, kata Wakil Bupati Deli Serdang. Sekda Kabupaten Deli Serdang bersama sejumlah kepala OPD turut hadir di acara penyerahan SK terhadap P3K tersebut. Demikian tayangan Seminggu Berita Deli Serdang kami sampaikan. Kami mengajak seluruh pemirsa untuk terus mendukung dengan menyaksikan Tembakau Daily melalui channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tembakau Daily.